Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu hari Kamis malam hari ini. Mari kita serahkan ibadah kita di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali Tuhan pimpin kami untuk melakukan ibadah, yang sekalipun ibadah pada malam hari ini masih secara online. Namun kami percaya Tuhan mampu menolong kami, memberkati kami, menjangkau kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, yang pasti tahu keberadaan kami masing-masing. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin sertai kami, berikan kemampuan kepada kami untuk memahami dan mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tema kita pada malam hari ini tetap sama, yaitu hati Yesus Kristus bagi jiwa-jiwa. Diambil dari Matius 9 ayat 36 yang berkata demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kali Yesus melihat jiwa-jiwa, hatinya selalu tersentuh oleh belas kasihan. Terlebih-lebih bila melihat orang-orang yang lemah dan terlantar seperti anak domba yang terlepas dari gembalanya. Tuhan mengerti betul bagaimana rasanya bila domba tak bergembala. Mereka pasti tercerai-berai dan kalang kabut dan berada dalam bahaya yang besar karena banyak binatang buas yang pasti memangsa mereka. Kalau tidak ada perhatian, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi, pasti mereka akan binasa, bahkan akan dimangsa oleh binatang buas. Nah Bapak Ibu Saudara, domba bukan hanya akan kekurangan air dan makanan, namun keselamatannya juga akan terancam karena serangan binatang buas. Demikian juga keadaan manusia yang tersesat dan terpisah dari gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita itu mengerti benar bahwa sifat manusia pada dasarnya hanya berfokus kepada diri sendiri dan akhirnya mementingkan diri sendiri. Di dalam perjanjian lama seperti yang ditunjukkan oleh Kain ketika Tuhan menanyakan keberadaan Habel adiknya. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Itu bisa kita baca dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang Kristen yang mementingkan diri sendiri dan tak punya kepedulian terhadap sesamanya. Mereka tak ambil pusing dengan keselamatan jiwa-jiwa, baik itu yang masih keluarga atau mungkin adik, kakak, atau mertua atau orang tua. Mereka hanya fokus pada keselamatan diri sendiri. Kita harus akui Bapak Ibu Saudara, sulit sekali menemukan orang-orang yang punya hati yang terbeban bagi jiwa-jiwa. Namun Yesus amat sangat peduli, dan inilah yang sebenarnya
diinginkan Tuhan Yesus untuk kita teladani. Ketika Yesus melihat penduduk Yerusalem, dia melihat mereka hidup menyimpang dari kebenaran, di mana mereka melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan yang miskin, dan mereka juga melakukan pemerasan terhadap orang-orang asing yang bertentangan dengan hukum. Itu di dalam kitab Yehezkiel 22-29 itu bisa kita lihat atau kita baca. Melihat hal itu, hati Tuhan menjadi sangat sedih. Karena itu ia berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Yehezkiel 22:30. Kerinduan Tuhan itu mulai dari sejak perjanjian lama, bahkan mulai dari sejak penciptaan itu amat sangat peduli kepada manusia, kepada jiwa-jiwa. Mulai dari 1 jiwa sampai sekarang ini manusia sudah jumlahnya miliaran. Tetap perhatian Tuhan itu sama. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita telah diselamatkan. Diselamatkan bukan lagi hanya untuk menikmati untuk diri sendiri. Tuhan mau kita melangkah menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena ini hati Tuhan itu sendiri seperti itu. Mari miliki hati seperti Kristus yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Kristus datang mencari yang hilang, begitu pula kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau peduli atau yang mau mengasihi jiwa-jiwa sama seperti Kristus, mau peduli mulai dari sejak awal sampai nanti dia datang. Dia sebenarnya sangat peduli kepada manusia. Hanya manusia memang tidak semua mau dipedulikan. Nah, pada malam hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari misi Tuhan Yesus Kristus. Misi Allah atau proyek Allah bagi dunia ini, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun kita ada. Biarlah kita mengasihi jiwa-jiwa itu sama seperti Kristus mengasihi jiwa-jiwa dan semua manusia dikasihi. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, memotivasi kita kembali untuk terus bersama-sama semangat seperti Kristus yang tetap semangat di dalam mengasihi dan peduli kepada jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena Tuhan yang sangat baik, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama dan tetap memperhatikan kami, mempedulikan kami, bahkan selalu menangisi jiwa-jiwa seluruh manusia di dunia ini. Nah, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka Tuhan mengajak kami sebagai mitra untuk terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan dengan segala apapun yang bisa kami lakukan. Tuhan Yesus, kiranya biarlah kami mampu untuk melakukannya, karena kami sendiri butuh kuasa-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu, hikmat, marifat, akal budi, kepandaian dari Bapa Surgawi di dalam menjalankan amanat agung-Mu itu, ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami semua, keluarga semua jemaat-Mu yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kiranya Tuhan menjangkau mereka juga melalui kami, anak-anak-Mu, melalui keluarga yang dekat dengan semua jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong secara khusus, baik bagi dunia, secara khusus untuk Indonesia, dan lebih dekat lagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu, jadikan kami menjadi alat-Mu untuk terus melanjutkan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong jemaat-Mu yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan kiranya mencukupi, memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan melindungi kami semua, Tuhan memimpin kami, dan tidak ada yang jauh dari Tuhan, namun semua diberkati Tuhan. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 yang masih terus melanda dunia, bahkan termasuk Indonesia, bahkan ada di sekitar kami, namun kami yakin perlindungan Tuhan pasti menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan kiranya sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta perlindungan pertolongan Roh Kudus yang terus memimpin menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.